Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kabarnya pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah sudah menyiapkan regulasi atau aturan bagi para honorer yang tidak lolos sebagai CPNS ataupun P3K di tahun 2024 ini. Baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi mereka, para honorer, kabarnya akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus berstatus sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Tidak boleh ada lagi honorer. Sehingga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan mengalihkan para tenaga honorer yang tidak lolos sebagai ASN menjadi pegawai outsourcing, yaitu terutama mereka para honorer yang bekerja di bawah 2 tahun ataupun yang sudah bekerja di atas 2 tahun tetapi tidak bisa dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan solusi ya bagi honorer yang gagal P3K di tahun 2024, khususnya yang berdinas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya sudah ada solusi honorer gagal P3K 2024. Diterapkan Maret. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan sudah menemukan solusi untuk para non-ASN atau honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K 2024. Pemkab HST menggunakan skema outsourcing untuk mengakomodir pegawai honorer karena ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya mengenal 2 jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Kami siapkan skema outsourcing pada Maret 2025 untuk menata pegawai non-ASN. Sesuai aturan yang ada, tidak boleh lagi mempekerjakan tenaga honorer, kata Sekretaris Daerah HST Muhammad Iyani di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jumat 7 Februari 2025. Dia mengungkapkan bahwa saat ini para tenaga honorer di sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD setempat sudah mulai dirumahkan. Skema outsourcing ini sebagian sudah ada yang siap diterapkan pada Maret. Seperti di Dinas Kominfo HST, tenaga IT sudah siap menggunakan skema outsourcing, ujarnya. Selain tenaga IT, kata Yani, sejumlah posisi lain seperti tenaga sopir, tenaga kebersihan, tenaga administrasi, keamanan, dan lainnya juga akan diisi dengan skema tersebut. Sedangkan untuk honorer Satpol PP masih mencari skema yang tepat karena tugasnya lebih khusus ke penegakan perda dan perkara. Terkait tenaga honorer yang sudah terlanjur bekerja dan telah dirumahkan, Yani memastikan mereka tetap digaji hingga Februari ini. Namun setelah itu baru mengikuti aturan baru pada Maret baik menggunakan outsourcing yang dipayungi perusahaan maupun individual. Bahkan Pemkab HST juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala SKPD terkait penataan non-ASN per 6 Februari 2025. Yani menyebutkan poin dalam surat edaran meminta perangkat daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN dan membayarkannya sampai periode Februari 2025. Kriteria pegawai non-ASN memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2024. Namun tidak mengikuti tahapan proses P3K tahap 2
atau telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus. Selain itu, pegawai non-ASN yang masa kerjanya di bawah 2 tahun terhitung pada 31 Desember 2024, ujar Yani. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan regulasi atau solusi ya bagi para honorer yang gagal P3K 2024, terutama yang tidak mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau honorer yang bekerja kurang dari 2 tahun gitu ya. Mereka akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing dan hal ini kemungkinan akan diterapkan pada bulan Maret. Hal ini diterapkan oleh Pemkab Hulu Sungai Tengah gitu ya. Dan mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.